Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagi penggemar otomotif sepeda motor, di sini saya ingin menjelaskan pada teman-teman semua bila teman-teman semua mempunyai permasalahan pada elektronnya atau mempunyai permasalahan pada lampu besar atau lampu utama yang mati total atau ada yang konslet. Di sini perlu saya jelaskan, penting sekali pada teman-teman semua harus tahu dengan warna-warna kabel yang menuju ke jalur pada sepul, pada regulator, dan pada skakel dan jalur lampu besar. Oke, kita langsung saja. Pertama yang kita harus perlu pelajari atau kita ketahui pertama adalah jalur, yaitu jalur kabel menuju ke sepul, warnanya kuning ini. Warnanya kuning ini ya. Nah, warnanya kuning ini jalur sepul. Bila ingin teman-teman semua ingin mengetahui mati hidupnya sepul, teman-teman semua tinggal copot saja ya, ini, dan dijamper menggunakan kabel ya. Cara memasukkan kabel ini ke kabel warna kuning ya, caranya masukkan kabel ke kabel ini warna kuning ini, dijamper saja ini ya. Setelah dijamper seperti ini ya, kemudian sambil kita selah dan kita konsletkan pada baut ya, pada bautnya ini seperti ini, sambil kita selah. Kalau mengeluarkan setrum berarti sepulnya masih hidup ya, normal-normal saja. Sedangkan naik pada posisi di atas, di bawah hidup dan di atas mati lampunya, itu ada kendala lain. Setelah dijamper kita kembalikan copnya lagi, ini seperti ini, dan kemudian kabel kuning ini ditarik naik ke atas ya, ditarik jret ke sini, kemudian masuk ke regulator, disambungkan ke regulator sini. Nah, ini kabelnya warna kuning. Nah, gunanya untuk dimasukkan ke regulator sini, gunanya regulator ini buat untuk menghambat jalur lampu besar. Bila mesin dihidupkan, lampu dihidupkan tidak putus, karena untuk menghambat jalur lampu besar ya, agar tidak putus bila lampu besar hidup dan tidak terlalu terang. Dan sini juga dilapisi dengan massa ground atau massa body. Ini di belakang kabel kuning ini ada groundnya, ada kabel ground hijau. Kabel ground ini jangan sampai putus. Bila putus biasanya lampunya akan mengalami yaitu putus bulbnya ya, mati total biasanya. Bila gas digeber biasanya langsung terang terus mati total karena groundnya ini putus. Dan kabel kuning ini yang menuju ke regulator harus bisa mengeluarkan setrum ya, karena ini jalur sepul, harus mengeluarkan setrum. Kalau tidak bisa mengeluarkan setrum berarti ada yang putus di tengah-tengah sini, di tengah-tengah kabel sambungan yang menuju ke regulator. Kalau sudah mengeluarkan setrum ya di sini, kemudian tinggal nancapkan pada regulator gitu ya. Dan kemudian setelah dimasukkan ke regulator sini, kemudian di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah kabel sini ini disambung untuk naik ke atas. Kabel kuning tadi naik ke atas lewat sini. Nah, lewat sini, sambungan sini, di sini, dan kemudian dinaikkan ke atas masuk ke skakel. Ini sudah saya bubari semua. Ini kabel kuningnya. Nah,
kabel kuning dari spool naik ke regulator tadi, disambung ke saklar lampu ini. Masuknya ke saklar ini, kabelnya kuning masuk ke sini. Kemudian kalau sudah disaklar, kabel kuning ini disambungkan, menyambungkan strom pada kabel ini ya, pada kabel warna coklat strip putih dan coklat. Kabel setelah bila kita masukkan ceklek ini ya, ini kan mati, ini kan hidup ya, karena sudah menyambung. Ini kan ya hidup karena ini sudah menyambung pada kabel kuning dan kabel coklat strip putih dan kabel coklat. Kalau ke sini mati. Dan kalau kita menghidupkan lampu, kalau sudah digandengkan kabel coklat ini yang strip putih tadi, ini mengeluarkan yaitu disambungkan pada saklar yang satunya sini. Nah, ini adalah jalur jarak dekatnya lampu. Saklarnya di sini. Nah, disambungkan ke sini. Dan kemudian kalau kita masukkan, kita gunakan sekakel ini, pasti salah satunya menyambung, yaitu kabel biru dan putih. Kabel biru ini dan putih ini menuju ke jalur lampu besar ini. Nah, ini ya tembusannya, ini putih dan biru. Nih, ini menuju ke lampu besar. Makanya kita harus tahu warna-warna kabelnya bila kita menangani posisi lampu kita mati. Dan setelah disambungkan ke sini ya, kemudian sudah disambungkan ke sini ke saklar ini, pasti sudah menyambung semua strom ini masuk ke saklar jarak dekatnya lampu ini, dan kemudian masuk ke lampu besar sini. Dan bila Anda mengalami kerusakan atau mati pada lampu Anda, pada lampu besar, kalau spoolnya masih hidup, regulatornya normal, masuk sekakel sini masih bisa hidup, tapi lampu besarnya ya hidup, cobalah kontrol bulbnya atau masa groundnya ini. Nah, groundnya bila jangan sampai putus, warna hijau. Bila di motor Honda Grand itu warna hijau groundnya. Dan cop-copnya dikontrol, dan kabel-kabelnya apakah mengalami putus atau tidak ya. Dan saklarnya ini bila mengalami kendala, yaitu banyak kotoran, biasanya menghambat jalur lampu besar, tidak bisa hidup, harus dibongkar dan dibersihkan. Dan kabel coklat di sini ya, kabel coklat yang dari sekakel kan ada 3, ini ada 3, dan yang coklat ini adalah menuju ke lampu kota. Ini lampu kotanya, ini ya, lampu kota ini dari sini. Nah, ini jalur dari sekakel tadi ya, yang 3 tadi. Bila teman-teman mengalami kerusakan pada lampu kota, carilah setrum. Setrumnya dicari, ini dicabut ya, dan terus dijemper sambil mesin kita hidupkan. Nanti setelah dijemper kita konsultasikan kepada bodi. Kalau mengeluarkan setrum berarti ada kerusakan lain, entah groundnya, entah kabel yang menuju ke ini kan ada 2, 1 ground, ada 3, 1 ground, 1 setrum ya, ini 1 ground dan 1 setrum. Apakah setrumnya ini terhambat atau groundnya yang putus atau job-jobnya yang mengalami kerusakan. Yang penting kalau kita menangani jalur lampu besar yang mati, yang penting kita tahu warna kabelnya dan fungsinya. Kalau kita sudah mengetahui warna kabelnya dan fungsinya, pasti kita tidak akan sulit untuk membenahi atau mencari permasalahan tentang lampu yang mati total. Oke, kukira sudah cukup jelas sekali
tentang saya menjelaskan pada jalur lampu menuju ke lampu besar pada motor Honda Grand. Terima kasih ya, jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.